Karena masih diliputi rasa penasaran, saya rasa menapakkan kaki di puncak kedua tertinggi Gunung Merbabu tak ada salahnya. Meski tidak ketiganya berhasil saya tapaki, paling tidak 2 di antaranya sudah cukup. Puncak Genteng Songo dan Puncak Triangulasi. Karena tidak semua kawan ikut ke puncak lainnya, akhirnya hanya saya dan Aul yang masih bercokol di puncak Gunung Merbabu. Setelah puas menikmati keindahan pemandangan dari puncak Triangulasi Gunung Merbabu, kami kemudian turun. Pun, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Target kami tiba di camp area sekitar pukul 11 siang. Tak boleh lebih. Trek menurun yang juga dilalui ketika summit, kini semakin jelas terlihat. Bukan hanya jalurnya yang tampak jelas, pemandangan sejauh mata memandang pun kian memikat. Hijaunya sabana Merbabu di sisi kanan kiri, dan gagahnya Gunung Merapi di depan sana, membuat perjalanan turun dari puncak ke camp area begitu menyenangkan. Meskipun tak bisa dibohongi, kaki sudah minta istirahat. Tapi menunda perjalanan, sama saja dengan memperlambat perjalanan menuju base camp. Kayaknya udah tebal sama tanah, jadi kurang kencang karena udah tutup tanah, harus dibersihin dulu. Di video ini, saya akan menampilkan trek yang kami lalui. Nggak full juga sih, tapi mungkin ini bisa jadi gambaran buat kamu yang juga ingin mendaki Merbabu. Kenapa? Kamu ingat jalur ini? Saya melihat jalur begini tuh ingat Nafa. Kalau di video sebelumnya memperlihatkan jalur naiknya saat summit pagi-pagi sekali, kali ini kamu bisa melihat proses turun ketika pandangan sudah bisa melihat jelas jalur yang dilalui. Oh ya, di perjalanan turun ini, ternyata saya dan Aul tidak sadar mengambil jalur yang berbeda ketika saat summit. Ini kami ketahui setelah menemukan turunan yang begitu miring. Watu lumpang yang kami cari-cari justru tidak pernah kelihatan semenjak turun dari puncak. Hati jelas khawatir, akan tetapi rasanya ini jalur yang tepat. Saya jadi ingat perbincangan dengan Mas Bandi, porter kami, ketika summit pagi tadi. Dia bertanya, "Ini kita mau pilih jalur mana? Kesini bisa, kesana bisa, lurus." Seketika, saya membuat kesimpulan. Sepertinya, saya sedang menapaki jalur lain dari percabangan yang disampaikan Mas Bandi. Dan benar saja, setelah kami menuruninya, terlihat jalurnya yang begitu miring. Oh. Landai matamu tuh bener di mana, guys? Saya jadi bersyukur pas summit waktu itu tidak memilih jalur yang ini karena trek yang cukup menukik, rasanya melelahkan. Nanti saya tunjukkan di mana percabangan tersebut. Sabana 1 ke jam 9, jadi baru setengah jam turun. Nah, ini apa ya? Ada yang tahu guys? Kayak sarang tawon. Oh, banyak atraksi dia. Gila, aku belum bangunnya. Mau ada kata-kata dulu? Kata-kata hari ini seberat apapun ujiannya, dilaksanain aja. Siapa tahu sampai puncak, karena segala sesuatu itu tidak ada yang mudah. Semua itu pasti akan menaiki tangga-tangga termasuk tangga kehidupan. Nah, ini adalah salah satu bentuk menaiki tangga kehidupan.
Tapi sekarang lagi turun, bukan lagi naik. Oh, jadi ini kecabangannya pas summit kita naiknya ke sini ke kanan. Iya. Jadi ada 2 jalur. Nah, summit tadi pagi tadi kita ke sini. Jadi jalurnya cukup aman lah, masih aman lah buat pemula. Nah, ternyata ada 1 jalur lagi. Itu penandanya. Sekarang kita cabis lagi. Makanya tadi kaget, jalur turunnya agak berbeda dengan jalur naik. Ternyata memang beda jalur. Sekarang kita lagi masuk lab. Karena tadi berangkat banyak turunnya, pulang saatnya kita ada naiknya sedikit sih. Nanti banyak turun ketika dari pos 3 ke base camp area. Mantap. Semoga nyampe di jam 10 maksimal nyampe camp area pos 3. Biar ada waktu istirahat lumayan 2 jam sampai duhur. Setibanya di Sabana 2, saya tidak begitu mengerti kenapa orang-orang menyuarakan bunyi-bunyian yang saya yakin mereka juga tidak mengerti apa artinya. Ada yang tahu nggak? Coba komentar ya. Dan sekali lagi, saya akan katakan, pemandangan merbabu yang terkenal indah dari segala sisi memang begitu adanya, apalagi cuaca mendukung seperti ini. Mungkin begini rasanya, ketika kamu sudah terlalu jenuh dengan suatu keadaan, lantas pergi ke tempat-tempat yang jarang kamu kunjungi, selalu ada rasa takjub. Apalagi jika tempat itu memang betul-betul menyimpan eksotismenya tersendiri. Keindahan kadang bukan hanya karena hal itu jarang kita lihat, akan tetapi mungkin kita hanya melihatnya dari satu sisi saja. Apa sih? Sabana 1, mereka sepertinya sudah masak Indomie. Oh ya, pas di gunung, saya juga belum terlalu update dengan kondisi media sosial selama 3 hari belakangan. Dan baru menyadari ketika beberapa hari setelah pulang ke rumah. Ya, soal isu booking camp. Ketika di Merbabu, saya memang menemukan di area pos Sabana 1 khususnya ada beberapa bendera atau penanda yang menunjukkan sebuah jasa open trip. Saat summit di video sebelumnya, saya juga sempat rekam salah satunya, dan rupanya nama OT itu juga yang cukup viral di media sosial. Saat di lokasi, saya memang menjumpai beberapa titik yang tenda-tendanya didirikan di lahan yang sama. Bahkan kalau saya nilai, seperti sedang kemah saat sekolah saat dulu. Satu lahan khusus dengan tenda-tenda yang serupa. Bedanya, ini di gunung. Beberapa tanda yang bisa dijumpai juga terlihat adanya rumbai-rumbai atau untayan bendera-bendera kecil yang dipasang mengelilingi area tersebut. Ingatan saya ketika melihat tersebut jadi terbang ke area Nepal atau Gunung Everest. Berbeda dengan tenda para pendaki reguler yang berjalan tanpa OT, yang hanya ada tenda saja. Ya, mudah dikenali sih. Saat melewati area ini, saya tidak banyak lihat-lihat karena sedari tadi kerongkongan sudah minta dibasahi dan perut sudah minta diisi. Perbekalan sudah habis, air pun sudah habis. Aduh. Akhirnya kami lanjut perjalanan ke pos camp area. Di kejauhan, sejumlah webbing sudah menanti, baik dengan jalur yang ramah maupun yang sedikit basah. Tanah-tanah ini seperti di atas saat turun dari puncak, cukup nyaman dipijak. Bahkan, saya merasa cukup lega karena mengetahui jalur yang saya lalui ketika saat turun, ketika cuaca sudah sangat terang dan mata sudah bisa melihat dengan jelas.
ketimbang jalurnya terlihat saat kami hendak naik. Sangat berat rasanya mungkin. Sugesti sepertinya amat bekerja ya ketika mendaki gunung. Dan ini kurang lebih gambaran buat teman-teman yang mungkin hendak ke Sabana 1 di Merbabu via Solo. Jalurnya seperti ini. Jadi bisa dibayangkan gimana kalau puncaknya agak telat sorean dan memaksa pengen camp area di Merbabu, pos Sabana 1. Kalau kita summit dari pos 3, jadi jalurnya begini. Barang bawaan terlalu berat sehingga memudahkan, cuma tetap berat. Di sini saya hanya beberapa kali merekam video. Itu pun ketika posisi saya cukup aman untuk merekam. Karena di beberapa titik memang harus fokus berpegangan dan kaki harus betul-betul kuat mencengkeram pijakan. Jangan sampai mengundang bahaya hanya karena ingin mengabadikan perjalanan. Itu yang saya pegang selama merekam di alam. Meski sudah hampir siang, hawa dingin masih memeluk tubuh. Awan bergerak cepat, menandakan bahwa hujan kemungkinan akan turun dalam beberapa jam lagi. Untungnya, saya masih mengenakan jaket Gopcore Tectona dari Widshell yang cukup tangguh melawan dinginnya cuaca gunung. Mantap Widshell. Wow, hampir lewat ledat. Yang berdua mau balik duluan gitu. Yang cowoknya satu ini itu pacaran. Terus lewat situ, lewat sini. Bebas. Ambil yang paling nyaman. Pos 3. Situ aja. Lebih enak. Sebentar, bentar ya. Nanti langsung minumkan goler ke baru dak kamar asak. Tapi dah sih nama guys asak. Wow. Hati-hati. Harus berpegangan. Ya, bisa kiri atau kanan. Ready. Tadi puncak juga lewat sini, cuma pas naik nggak kelihatan pecek ini. Nah sekarang kelihatan itu, jadi bisa makin licin kayak gitu gini. Sebentar. Ganti jalur. Ya beginilah
Suruh siapa naik gunung? Nggak ada yang nyuruh. Yuk, semangat sepatu. Sebentar lagi istirahat. Camp area di depan sana. Soalnya celanana yuk warnanya terang. Ya, Oke. Minum. Kita kekurangan minum sejak pukul 8:30. Aduh. Dehidrasi ini kalau kencing kelihatan nih. Kualitas urinnya kuning, kurang air. Alhamdulillah. Nah, tenda kita mana? Mari kita cari tenda. Sampai bro. Alhamdulillah, nyampe base camp area. Balik nih. Makan kayaknya mie goreng musim pak. Buru. Sudah sampai. Enggak. Nanti sama Mas Bandi. Udah aman. Bebas. Teman-teman lagi cek barang sama sampah. Sudah sampai ya. Akhirnya kami tiba secara terpisah. Tentu Rifki lebih dulu. Disusul saya dengan Sarah, lalu Aul dan Safika beberapa menit kemudian. Tentu, kami turun dalam kondisi basah kuyup. Bahkan, sepatu hingga bagian bawah celana kami sudah dipenuhi dengan noda cipratan tanah karena hujan. Oh ya, meski sempat reda beberapa jam setelah kami tiba di BC, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras dari sebelumnya. Bahkan bisa dibilang seperti sedang menumpahkan dendamnya, karena 3 hari sebelumnya tidak ada hujan sama sekali. Nah, sepi. Mungkin sih udah pada balik yang lain. Nggak tahu. Ini ada kita di sini. Halo sobat. Wah, udah makan aja lu. Kita foto itu foto di puncak satu aja channel buat dokumentasi. Hah? Minta foto. Karena di kamu. Ya. Terus apa iki? Foto yang bareng udah kan? Nah. Tapi Mas Roni nebay. Ya kan nggak ada Mas Roni. Mas Bandi. Ya maksud kamu ngomong Mas Roni? Ya kan yang koordinatornya Mas Roni yang minta. Oh, nggak ada Mas Roni, nggak apa-apa, nggak ada Mas Bandi. Ada kan yang ada Mas Bandi kan? Gitu. Tapi gak di pelang puncak kan? Oh, iya, aku yakin. Tapi awet hiji. Malam berlangsung syahdu, sambil sesekali kami mengecek barang-barang agar tidak ada yang tertinggal. Karena malam ini kami harus istirahat, sebab mobil jemputan akan tiba pagi-pagi sekali, sekitar pukul 4. Akhirnya mobil tiba. Kali ini, supir yang mengantar kami berbeda. Padahal, tadinya saya ingin menanyakan barang saya yang ternyata ketinggalan di mobil. Sambil menghubungi Pak Doni, kami akhirnya melesat pagi-pagi buta menuju stasiun Lempuyangan, mengejar KRL yang harus kami tumpangi sepagi mungkin. Selama perjalanan pulang ini, kami tak banyak berbincang, hanya sesekali menguap, lalu akhirnya tertidur pulas di kendaraan.
lelah yang terbayar. Mungkin itu kalimat yang pas menggambarkan perjalanan mendaki Gunung Merbabu kali ini. Meski bersama orang-orang yang baru saya kenal di gunung, tak menjadikan perjalanan ini membosankan. Justru, ini menjadi momen bagi saya untuk mengenal lebih banyak orang, lebih banyak teman. Bukannya banyak teman, banyak tumpangan. Maksudnya banyak rezeki. Soalnya kita ngajak KRL pertama buat ke Ketuar aja, Pak. Yang Bandung, kalau yang ke Cirebon Masih santai. Beda jam ya. Iya. Kita ngejar apa dong? Seperti kalimat menutup di video sebelumnya, saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan pendakian ini dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Untuk kesekian kalinya, saya merasa harus mendaki lagi, meski entah kapan. Yang pasti, perjalanan itu pasti akan menemui masanya. Entah dengan orang yang sama atau bersama orang lain yang punya niatan sama. Asal persiapannya matang, seharusnya tidak ada yang jadi penghalang, baik di Jawa Tengah atau di daerah lain. Semoga bukan sekadar main-main, tapi penuh perencanaan, sehingga pulang tidak hanya memenuhi ingin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendaki bersama kali ini. Aul, Syafika, Sarah, dan Rifki. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga waktu memberi kita kesempatan agar segera bertemu kembali, baik untuk mendaki atau sekedar berbagi cerita diri. Rifki Alwawi di sini. Sampai jumpa kembali.